Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikala syarif. Bagaimana cara Malaysia Kuala Lumpur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muskandi Pekal. Pada video saya kali ini, saya akan membahas 3 cara menuju Baitullah. Langsung saja kita simak videonya. Kalau kita berbicara masalah Baitullah, tentu kita juga berbicara masalah haji dan umroh. Karena haji dan umroh adalah puncak dari segala ibadah yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap umat muslim. Kita bisa sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan kita bisa berziarah ke peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang ada di kota Madinah dan Mekah. Yang jadi pertanyaan kita pada saat ini ialah, apakah kita umat muslim ini benar-benar ingin ke Baitullah atau hanya ingin ke Baitullah? Ini tentu pertanyaan besar yang bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai umat muslim. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, perkenalkan, nama saya Muskandi. Channel ini bernama Muskandi Pekal. Adapun channel ini membahas seputar media dakwah, informasi, inspirasi, petunjuk, dan motivasi kehidupan agama. Mohon bantuannya like, subscribe, dan share ke media sosial lainnya. Semoga channel ini semakin berkembang dan banyak memberi manfaat. Ya, kita lanjut ke pembahasan kita, 3 cara cepat menuju Baitullah. Dalam 1 tahun terakhir ini kita semua tentu sama-sama tahu bahwa ibadah umroh ini sempat tertunda. Mudah-mudahan di akhir 2021 ini semua keadaan kembali normal. Langsung saja, 3 cara cepat menuju Baitullah. Yang pertama, niat. Jadi niat ini tentu harus kita azamkan, kita kuatkan dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi niat kita menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, itu harus kita kuatkan kembali dalam diri kita. Jadi tidak hanya dalam ucapan lisan kita bahwa saya ingin umroh, saya ingin haji, tapi di dalam diri kita bertolak belakang. Yang bagusnya diucapkan dalam diri kita, dalam lisan kita, kemudian kita azamkan dalam diri kita, kita niatkan benar-benar bahwa kita ini ingin menuju Baitullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu umat muslim merasa terharu bahwa melihat Ka'bah yang dulunya seperti semut mengelilingi Ka'bah. Namun di masa pandemi ini walaupun sempat tertunda, tapi memang ada yang melaksanakan ibadah umroh itu hanya sekian persen, mungkin bisa dibilang di bawah 25% yang melaksanakan ibadah umroh. Bagi yang bisa melihat Baitullah, yang pernah melihat Baitullah itu, orang melaksanakan haji, umroh, itu sangat berbeda tentu. Nah, ini adalah ujian yang diberikan Allah kepada umat muslim. Mungkin dulu sebelum pandemi kita tidak begitu kuat ingin ke Baitullah. Mungkin harta kita sudah cukup, waktu kita ada, badan kita sehat, namun tidak ada keinginan kita untuk menuju Baitullah. Di masa pandemi ini keinginan itu ada, semakin kencang, namun terhalang, belum bisa berangkat. Yang kedua, ikhtiar. Jadi ikhtiar ini kalau menurut saya bagian yang paling penting bagaimana kita bisa cepat menuju Baitullah. Ikhtiar ini bagian dari eksekusi, tindak lanjut daripada niat kita. Tidak cukup hanya dengan niat bahwa saya ingin menuju rumah Allah,
ingin menuju ke Baitullah, ingin berhaji, ingin umroh, tapi ikhtiar eksekusinya tidak ada. Apa bentuk ikhtiar itu? Bentuk ikhtiar yang tepat ialah kita langsung mendaftarkan diri kita, mendaftarkan nama kita, segera cari travel umroh. Kalau yang haji segera ke Kementerian Agama ataupun ke travel umroh bila ingin melaksanakan haji khusus atau haji foroda atau haji plus. Nah, ini bagian sangat penting. Segera cari travel, daftarkan diri. Cukup DP dengan 1 juta atau 2 juta atau berapapun yang kita sanggup. Tapi yang terpenting bagaimana kita mendaftarkan diri kita ini, nama kita ini, bahwa saya ingin melaksanakan ibadah umroh. Masalah kapan kita berangkat itu kita pikirkan nanti. Artinya yang penting kita segera daftarkan diri kita bahwa saya benar-benar ingin ke Baitullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yakni doa. Jadi doa ini tindak lanjut dari niat dan ikhtiar kita. Kalau kita sudah memiliki niat yang kuat, kemudian kita sudah melaksanakan ikhtiar kita dengan mendaftarkan diri kita, mendaftarkan nama kita ke salah satu travel umroh, maka kita sebagai manusia hanya bisa berdoa kembali, minta sama Allah, ya Allah, aku sudah meniatkan di dalam diriku, aku sudah ikhtiarkan bahwa aku benar-benar ingin menjadi tamumu ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan. Cepat atau lambat insya Allah. Ketika kita sudah ikhtiarkan dalam diri kita, kita sudah daftarkan nama kita, kemudian setiap sujud kita, setiap ibadah kita, setiap sholat kita doakan, semoga aku benar-benar dipanggil oleh Allah. Bila perlu, keluarkan air mata kita, tangiskan dalam diri kita bahwa aku benar-benar ingin menuju Baitullah ya Allah. Nah, banyak kita temui orang yang menuju Baitullah itu bukan dengan uangnya sendiri. Ini bukan 1 atau 2. Banyak kita temui. Banyak orang yang diberangkatkan oleh orang lain, diberangkatkan oleh anak-anaknya, diberangkatkan oleh tetangganya, diberangkatkan oleh ustadz-ustadznya. Ini banyak kita temui. Nah, artinya urusan menuju Baitullah itu sebenarnya itu urusan Allah. Tapi dalam diri kita tentu harus ada ikhtiar dulu apa yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita serahkan sama Allah. Karena kembali kita ingatkan, ke Baitullah itu bukan perkara orang yang mampu, tapi ini perkara orang yang mau. Kalau orang mampu, tentu kita bisa melihat di kanan kiri kita, mungkin orang ini kategorinya mungkin sudah mampu, baik secara materi, kesehatan, dan waktu. Tapi kemauan dia itu mungkin belum kuat. Nah, inilah ketika orang itu sudah kuat benar-benar ingin ke Baitullah, maka caranya Allah yang akan memberangkatkan dia. Mudah-mudahan dengan 3 cara ini apabila benar-benar kita lakukan, cepat atau lambat Bapak Ibu semua akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.